بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita nikmat, bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita mengenai orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bani Israel yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana dalam Al-Quran kata-kata nikmat, ayat, rahmat selalu bersamaan. Ayat, nikmat, rahmat bersamaan. Ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala, nikmat dan rahmat itu jadi satu. Misalnya Bani Israel misalnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari Fir'aun. Caranya bagaimana? Yang sudah kita baca ayat 50 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa id faraqna bikum bahra fa anjaynakum wa arqna ala fir'aun wa antum tanzurun." Waktu kami pecah lautan, gitu ya. Kami selamatkan kalian. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun. Nah, dan kalian melihat itu. Nah, itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu berarti nikmat. Dan itu berarti rahmat. Nah, ayat, nikmat, rahmat jadi satu. Nah, selalu semua tanda kekuasaan Allah Ta'ala adalah nikmatnya. Nikmat Allah Ta'ala itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan bukti dari rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian selanjutnya, setelah itu mereka, gitu ya, meminta melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, apa yang terjadi? Gitu ya, apa yang terjadi? Allah Ta'ala, gitu ya, datangkan, gitu ya, so'ikoh, nah, suara yang keras, gitu ya, yang membuat mereka, ada yang mengatakan itu api, nah, gitu ya, yang membuat mereka itu berkelimpangan. Nah, udah mereka dibangkitkan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmat. Nah, mestinya mereka berkelimpangan tidak bisa bangun. Nah, bisa bangun mereka. Itu nikmat, itu rahmat, itu ayat. Nah, lalu Allah Ta'ala beri ghamam, awan selalu menaungi mereka. Tidak itu saja, Allah Ta'ala berikan manna wassalwa. Manna wassalwa, ada alman, yaitu seperti roti begitu, yang berada di pohon-pohon yang bisa mereka ambil langsung mereka makan. Dan salwa, burung. Ini dua makanan ini, ya, dua makanan ini protein, ya. Orang itu makan protein, nah, bukan kalori, tidak, protein. Nah, begitu ya. Tapi saya belum menjelaskan itu bagiannya ahli gizi. Nah, saya bukan ahli gizi. Nah, gitu ya. Orang itu makan protein. Nah, tidak bisa orang olahragawan misalnya nasi segini ngantuk dia, tidak bisa tidur di tengah lapangan hijau, tidur dia. Nah, begitu ya, ngantuk. Telur 10 dimakan lah, telur 10 dimakan bisa lari dia. Nah, protein
Manna wassalwa itu protein, bukan kalori. Nah, bukan kalori, protein. Nah, protein itu langsung diserap, langsung dipakai, kelihatan manfaatnya. Itu protein. Nah, Allah telah mengatakan pada ayat 57, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan kalian makan apa yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Artinya pilihan yang saya berikan kepada kalian itu pilihan. Nah, gitu ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka itu tidak merugikan kami. Nah, mereka yang rugi. Mereka yang tidak mau menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai alat untuk mencari keridhaan Allah taala, suatu kerugian. Mereka tidak mau menjadikan nikmat Allah taala itu sebagai alat untuk kendaraan mendapatkan keridhaan Allah taala, suatu kerugian. Allah taala tidak rugi. Tugasnya Allah taala selesai. Yang penting sudah saya kasih nikmat, tugas kalian mensyukurinya, yaitu menjadikan nikmat Allah taala itu sebagai kendaraan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu ayat 28 Allah taala mengatakan wa idkhulna dkhulu hadhil qaryah. Kalian masuk negeri ini, Baitul Maqdis, gitu ya. Faqulu minha haythu syi'tum ragadan. Kalian bisa makan sesuka kalian, ragadan, luas, gitu ya. Tetapi wadkhulu sujada, masuklah dalam keadaan sujud. Nah, dan katakan wa qulu hitah, rontok. Nah, ada mengatakan rontok dosa-dosa kami, ada mengatakan haqqan, sudah menjadi suatu kebenaran. Naghfir lakum khotoyakum, akan kami ampuni dosa kalian. Tidak saja, wasanazidul muhsin, akan kami tambah buat orang yang berbuat ihsan, yang mau taat. Apa yang terjadi? Fa badalal ladzina dzalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum. Itu kan mengganti kalimat tadi. Nah, apa yang terjadi? Fa anzalna alal ladzina dzalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Kami turunkan lagi azab. Sebelumnya mereka sudah menerima azab. Nah, di mana waktu mereka itu menyembah ejel, patung anak sapi, Allah taala perintahkan yang menyembah dibunuh oleh yang tidak menyembah. Baik, berarti itu suatu kebinasaan. Nah, lalu yang kedua, mereka terjatuh gitu ya, saat mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ditambah lagi, nah, gitu ya, mereka masuk ke Baitul Maqdis, diminta oleh Allah taala untuk mengucapkan hitoh, diganti hintoh yang berarti gandum, turun lagi adab dari langit. Nah, gitu. Inilah yang terjadi pada Bani Israil. Saat ini, malam ini ayat 60 dari surah Al-Baqarah, wa idistasqa Musa liqaumih. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan air liqaumih, atas permintaan kaumnya. Baik. Faqul nadrib bi'asaqal hajar, pukulkan saja tongkatmu pada batu. Nah, fanfajarat minhu isnata asyrata aina, terpancar 12 mata air. 12 mata air. Nah, yang melubangi itu siapa lah? Begitu ya. Kok tidak 7 misalnya, atau 3, atau 9 lah, begitu ya, atau 1 lah. Yang melubangi itu siapa? Kok bisa menjadi 12 lah? Kok bisa menjadi 12? 12 mata air berarti 12 keluarga. 600.000 orang jumlahnya. 600.000 orang jumlahnya. Ya, 600.000 orang minum dari 12 mata air. Seharusnya mereka bertanya, lah ya, yang memberitahu Allah Ta'ala itu siapa? Kok jumlah kami 12 keluarga itu Allah Ta'ala memberi kami 12 mata air, kok bukan 4 lah, begitu ya, atau 10, tidak 12. Nah, ini membuktikan bahwa Bani Israel itu tidak bisa, jangankan dikumpulkan, disatukan dengan etnis lain, sesamanya tidak ketemu. Nah, gitu ya. Jangankan dikumpulkan dengan etnis lain, satu saudara tidak bisa ketemu. Nah, tidak mau mereka minum dengan saudaranya dari satu mata air, tidak mau. Tidak. Kamu yang lain, kamu cari tempat lain. Nah, yang lain berkata ya cari tempat lain. Nah, jangankan dengan etnis lain, sesamanya tidak mau mereka. Nah, Allah Taala ngerti. Allah Taala membuat 12 mata air. Nah, Allah Taala katakan qad alima kullu unasin masyrabahum. Semuanya sudah tahu. Nah, tempat-tempatnya yang harus mereka minum darinya itu semuanya sudah tahu, sudah ngerti mereka. Ya, tidak akan mereka, oh itu saudara saya, sepupu saya, baik kok dia, tidak baik, tidak baik. Saya tidak diizinkan minum di tempat itu. Begitu ya, saya tidak mengizinkan dia minum di tempat saya dan saya pun tidak akan diizinkan di tempat situ. Nah, ini Bani Israil, Yahud, supaya kita ngerti. Begitu ya. Jangan berharap
kebaikan dari orang Yahudi kepada sesama Yahudi pun mereka belum tentu berbuat baik, apalagi kepada orang lain. Oh, tidak bisa. Nah, begitu ya. Inilah orang Yahudi. Nah, gitu ya. Di pada surat Al-A'raf dikatakan fambajasat. Nah, kalau di sini infajarat, kalau di Al-Qur'an fambajasat. Inbajasat itu ada yang mengatakan pancarannya itu pelan. Nah, kalau fajaro keras, gitu. Karena pecah dia, berarti keras. Kalau bajasa pelan lah. Ya mungkin pada mulanya pelan, kemudian keras. Pada mulanya keras, kemudian berkurang lah. Lah ya, di sini ada mukjizat. Mestinya air itu terpancar, itu mukjizat. Air itu nanti kan berhenti, tidak terus terpancar dia, kan berhenti air itu. Berhentinya air itu juga merupakan mukjizat. Nah, kalau munculnya air itu merupakan mukjizat, nanti kan dia berhentinya mukjizat. Nah, ini mereka lihat sendiri, dilihat sendiri oleh Bani Israel. Apa kata Allah Taala? Kulu washrabu min rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ini kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas, gitu ya. Dan ini bekal buat apa yang mau kita bahas. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Silakan kalian makan, minum dari rezekinya Allah Taala. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kalian jangan menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Mestinya kalimatnya itu, gitu ya, kulu washrabu. Nah, gitu ya, mestinya kalimatnya itu washkuru wala takfuru. Nah, mestinya kalimatnya itu begitu. Nah, minum dan makan itu representasi, nah, dari menikmati nikmatnya Allah Taala. Nah, hasilnya apa? Hasilnya syukur. Nah, kalau orang itu tidak bersyukur, namanya kufur. Nah, kufur itu identik dengan kerusakan. Misalnya begini, misalnya ada orang misalnya oleh ayahnya, oleh siapa dibelikan mobil dia. Padahal dia tidak perlu mobil, tidak perlu mobil dia, gitu ya. Belikan mobil dia. Apa yang terjadi? Mobilnya dipakai ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, gitu ya. Karena memang dia tidak ngerti gunanya mobil itu untuk apa, dia pakai ke sana kemari. Atau sepeda motor misalnya, ke sana. Pokoknya dia pakai mesti keluar sepeda motor ke sana kemari. Ke mana? Pokoknya keluar lah. Lah kemana? Nah, begitu ya. Ini kerusakan namanya. Anda menghabiskan bensin, bayar pajak dan sebagainya, tidak ada manfaatnya. Contoh lain, misalnya ada orang oleh orang tuanya dikasih toko. Tokonya bukan diisi barang untuk jualan, dikosongi. Buat duduk-duduk lah. Gitu ya. Duduk-duduk, kumpul-kumpul, akhirnya narkoba lah. Kerusakan ini. Nah, begitu ya. Mengapa? Karena dia tidak tahu manfaatnya nikmat, tidak tahu dia. Dia tidak ngerti manfaatnya nikmat. Nah, karena dia tidak ngerti tujuannya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, apa yang terjadi? Kekafiran. Yang terjadi apa? Kerusakan. Nah, kalau orang itu tidak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan nikmat itu bukan untuk mentaati Allah taala, untuk kekafiran. Nah, namanya kerusakan. Nah, tidak mungkin Allah taala misalnya menciptakan opium misalnya. Opium ada gunanya. Opium itu ada gunanya, gitu ya. Opium itu ada gunanya. Nah, marijuana, semua barang-barang itu yang menciptakan Allah Taala, bukan untuk kerusakan, untuk kebaikan. Cuma mungkin kita belum mengerti manfaatnya, tapi ada gunanya. Nah, oleh orang sebagian orang tertentu, tembakau misalnya, ada gunanya tembakau, tapi bukan untuk merokok. Nah, gitu ya, bukan untuk merokok, gitu ya. Tembakau itu ada gunanya, bukan untuk merokok. Orang yang tidak tahu manfaatnya dipakai merokok, seolah-olah tembakau itu adalah alat untuk kerusakan. Tidak. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dia tidak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Hasilnya bukan kebaikan, kekafiran, yaitu kerusakan. Nah, silakan gunakan pendapat saya, ucapan saya ini pada semua hal. Nah, pada semua hal. Oleh karenanya, gitu ya, di antaranya bentuk dari rasa syukur apa? Memberikan kebaikan pada orang lain. Bentuk dari rasa syukur itu adalah memberikan kebaikan pada orang lain. Bentuk dari rasa syukur memberikan kebaikan pada orang. Misalnya begini, kita bersedekah misalnya, bersedekah. Nah,
Kita itu tahu kalau apa yang kita miliki itu suatu kenikmatan saat kita memberikan apa yang kita miliki itu pada orang lain. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki itu suatu kenikmatan apabila kita sudah memberikan yang kita miliki pada orang lain. Orang itu bersyukur. Orang itu bersyukur. Lah, karena kita dia syukur. Karena kita dia syukur. Artinya kita menyebabkan orang lain bersyukur. Nah, gitu ya. Misalnya sedekah misalnya berupa materi, dia bersyukur. Alhamdulillah. Gitu ya. Loh, orang ini saya kasih uang sekian saja sudah syukur. Saya mendapat uang sejumlah itu saya tidak terima kasih, tidak syukur saya. Saya baru tahu kalau uang itu bernilai sejumlah itu, orang itu berterima kasih. Karena kita dia ucapkan alhamdulillah lah. Karena kita dia berkata alhamdulillah. Kita ngasih orang misalnya nasi satu bungkus misalnya. Gitu ya. Saya dikasih nasi satu bungkus, sudah kenyang saya. Lah, gitu ya. Tidak usah satu bungkus saya separuh saja lah. Begitu ya. Sudah kenyang saya lah. Gitu ya. Tahunya kita bahwa nasi satu bungkus suatu kenikmatan saat kita memberikan itu pada orang lain. Nah, gitu. Ini suatu kenikmatan berarti. Nah, baru tahu saya. Nah, dan karena kita pula dia bersyukur. Nah, jadi jangan diremehkan. Nah, Bani Israil gitu ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat oleh Allah taala, dia tidak memberi warisan kepada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan sahabat. Sahabat itu mengalami yang dialami oleh orang Bani Israil ini. Air misalnya. Kalau Nabi SAW bukan memukulkan barang pada sesuatu, tidak. Nabi meletakkan tangannya pada bejana, keluar airnya. Itu keluar airnya. Kalau Nabi Musa memukulkan tongkatnya, Nabi tidak. Nabi meletakkan tangannya pada bejana, airnya keluar dari sela-sela jari beliau. Gitu ya. Ini mukjizat. Nah, apa yang dirasakan oleh sahabat berupa kenikmatan menghasilkan ketaatan. Apa yang dirasakan oleh sahabat berupa kenikmatan menghasilkan ketaatan. Bani Israil berupa kenikmatan tidak menghasilkan ketaatan. Nah, berbeda jauh sekali. Mereka oleh Allah Ta'ala diberi makanan yang sahabat tidak merasakan itu. Sahabat merasakan mereka makanan, tetapi gitu ya, makanannya biasa saja, ya kurma lah, kurma atau apalah, tapi menghasilkan seperti yang terjadi pada waktu beberapa kali itu terjadi penambahan makanan yang begitu banyak gitu ya. Misalnya waktu menggali parit Khandaq, nah gitu ya, makanan satu piring. Nah, ada seorang sahabat berkata kepada gitu ya, anaknya, tolong gitu ya, ibunya membuatkan makanan buat Nabi SAW. Kamu panggil Nabi saja ke sini ya. Panggil Nabi saja, Nabi. Yang mau panggil Nabi saja ke sini. Nah, gitu ya. Lalu dia ketemu Nabi, ya Rasulullah. Gitu ya. Kamu dipanggil ibu saya karena disediakan makanan. Baik, gitu ya. Nabi ngajak 10, ngajak sahabat. Nah, sahabat diajak. Loh, katanya ibunya, loh, kan saya bilangin Nabi saja. Satu piring buat 10 orang ini. Nah, ini bukan untuk 10 anak kecil tidak cukup. 10 orang dewasa, 10 anak kecil satu piring. Nah, gitu ya. Nabi masukkan 10 orang. Gitu ya, makanannya masih ada. 10 orang masih ada. 10 orang masih ada. 10 orang masih ada lah. Sampai seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan itu, gitu ya, semuanya makan dan piringnya masih utuh isinya. Nah, gitu ya, masih utuh. Gitu. Dan itu terjadi berapa kali dalam hidupnya Nabi SAW yang bisa dilihat oleh sahabat, makan yang tetap jumlahnya. Nah, Nabi bahkan pernah berkata pada seorang sahabat, beliau memberi kurma sebuah tempat. Nah, ini ya, kamu setiap hari ambil kurma dari sini dan jangan ditumpahkan. Nah, dia memakan kurma itu mulai zamannya Nabi, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman. Utsman terbunuh, tumpah kurma tadi, sudah selesai. Nah, begitu ya, banyak mukjizat. Apa Bani Israil pernah melihat pohon berjalan? Tidak pernah. Sahabat melihat pohon berjalan. Nah, begitu ya. Sahabat pernah lihat Nabi nyambung tangannya orang begini. Tangannya Abu Qatadah terputus begini, disambung Nabi SAW. Lah, matanya orang keluar dikembalikan lagi lah. Banyak mukjizat Nabi SAW. Tetapi mukjizat itu lah, gitu ya, memberikan kontribusi, memberikan sumbangan kepada perjuangan sahabat, kepada ketaatan sahabat. Nah, kalau orang diberi semuanya oleh Ta'ala segala macam,
hasilnya pembangkangan. Oh, ini buat apa? Buat apa? Buat tidak ada gunanya lah. Semakin banyak nikmat yang mereka terima, semakin besar lah kekafiran yang mereka berikan pada Allah Subhanahu wa taala lah. Contoh lain, ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Nah, waktu mereka berkata kepada Nabi Musa, ya bukan Nabi Musa, ya Musa, bukan ya Rasulullah, tidak, ya Musa, bukan ya Rasulullah, tidak, yang memanggil ya Rasulullah itu sahabat. Kalau Bani Israil tidak, ya Musa, ya seperti memanggil temannya begitu, itu temannya atau pegawainya, ya Musa. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar dengan satu jenis makanan loh, satu jenis makanan, gitu ya. Satu jenis makanan loh, memang gitu, sama dengan orang misalnya setiap hari dia diberi makanan bergizi, gitu ya. Oh kami tidak bisa kalau setiap hari minum susu, baik apa minum air silahkan, betul sudah bagus lah, tidak bisa. Atau ada orang misalnya, gitu ya, kami tidak, saya seorang anak misalnya, wah, gitu ya, saya itu tidak bisa kalau berangkat sekolah mesti naik kendaraan. Jadi bagaimana? Jalan kaki. Oh ya bagus, lanjutkan saja. Nah, gitu, lanjutkan saja. Itu olahraga itu bagus olahraga itu. Nah, diajak untuk suatu hal yang istimewa, gitu ya, tidak mau. Satu jenis makanan, ya memang ini satu jenis makanan yang namanya al-manna wassalwa lebih bergizi dari kurma, lebih bernilai dari kurma. Kurma itu sahabat Nabi SAW, rumahnya Nabi SAW 3 bulan tidak menyala api dapurnya. Yang dimakan apa? Al-aswadan, kurma dan air. Sahabat mengeluh, ya Rasulullah, perut kami ini terbakar, banyak makan kurma loh. Kurma itu bukan untuk bahan makanan pokok, tidak. Makanan pokok itu roti, itu makanan pokok, bukan kurma. Orang makan kurma, gitu ya, gitu ya. Mengolahnya di tubuh ini sulit, tidak gampang. Kalau roti, gandum, beras itu dikonsumsi mudah di perut. Tapi kalau kurma, makanya kurma itu tidak banyak-banyak, sedikit saja, gitu ya. Tidak perlu makan banyak-banyak kurma itu. Tapi kalau itu tadi, gitu ya, al-manna wassalwa. Nah, al-manna, gitu ya, yaitu roti. Allah Taala mengatakan, roti ini jangan disimpan. Bisa nanti besok datang lagi. Roti jangan disimpan, besok datang lagi. Apa terjadi? Oleh Bani Israil disimpan roti tadi. Nah, disimpan, besoknya rusak roti ini. Nah, itulah awal mula kalau orang menyimpan makanan rusak, yaitu perbuatannya Bani Israil. Awal mula makanan itu menjadi rusak saat Bani Israil menyimpan makanan yang seharusnya tidak disimpan. Nah, dari tamaknya mereka, besok datang lagi. Ini disimpan loh. Ini barang umurnya 24 jam. Tidak bisa lebih dari itu. Barang ini umurnya 24 jam. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, begitu tamaknya disimpan, besoknya rusak. Roti itu rusak. Nah, padahal besoknya datang lagi loh. Kalian mau makan itu perutnya seberapa? Seberapa perutnya? Yang mau dimakan seberapa? Lah, ini barang bergizi, dimakan manis, dicelupkan air jadi seperti susu lah. Ditambah lagi ya burung. Gitu ya, burung merpati disembelih, dimakan. Loh, bayangkan. Proteinnya terpenuhi, bukan kalori, protein lah, badannya kuat lah. Oke, Allah Taala ngerti gizi, yang menciptakan gizi itu Allah Taala. Allah Taala ngerti gizi, tidak perlu diajari Allah Taala. Allah sudah tahu lah. Ini lebih bernilai daripada kurma. Begitu ya, lebih bernilai dari kurma ini. Nah, lebih sehat, tidak mau. Nah, tidak mau mereka. Nah, gitu ya. Apa yang mereka inginkan? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Doakan, mintakan kepada Tuhanmu, ya, untuk memberi kami apa yang muncul dari dalam bumi, gitu ya, mimbakliha sayurnya, wakisaiha, gitu ya, sayur-sayuran, wafumiha, nah, gitu ya, wafumiha. Fum di sini ada yang mengatakan bahwa fum itu adalah roti, nah, ada yang mengatakan itu hinta, gandum. Sama saja, ada yang mengatakan fum itu sama dengan sum, nah, yaitu bawang jenis lain, nah, gitu ya. Wa adasiha wa basoliha, nah, gitu ya. Berikan kami, wahai Musa, gitu ya, sayur-sayuran, nah, gitu ya, lalu timun, nah, gitu ya, wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Nah, ini semua barang-barang, gitu ya, bawang, timun, gitu ya, adas, gitu ya,
ini semua bukan sayur, bukan barang-barang yang kalau kita makan. Nah, ini barang tidak direkomendasikan oleh ahli gizi. Kita makan ini betul langsing tapi lemes. Nah, kamu ya makan sayur, bawang, timun, begitu ya, adas, ya tidak bisa. Kalau perlu ditambah korobelek, kelabet, kapulaga, keningar, ya tidak bisa. Bumbu gulai itu, bumbu gulai tapi tidak ada kambingnya. Bumbu gulai jadi gulai, wah baunya, mana dagingnya? Tidak ada. Buat apa? Gitu ya, bawakan kambing sama saya, tak sembelih, tak bakar gini ya, tak makan selesai, tak pakai bumbu, tak apa-apa. Kambing saya sembelih gitu ya, langsung saya bakar dagingnya, selesai, tak pakai bumbu. Lah kalau bumbu saja ya lemes, saya langsing, memang saya langsing ya, tapi baca Ibn Katsir tak ngerti saya. Nah, gitu tak bisa gitu ya, bumbu semua lah, tak bisa begitu ya. Bumbu itu sekedar menopang saja, menopang dagingnya ada. Tadi kan sudah ada dagingnya, sudah ada rotinya, ada daging, ada roti. Kurang apa lagi? Tidak bisa. Begitu ya, berikan kami ini lah. Begitu ya. Nabi Musa berkata, "Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Kalian minta ganti sesuatu yang terhina, gitu ya, dengan yang bagus. Gitu ya, kalian minta barang yang hina untuk ditukarkan, gitu ya, dibayar dengan barang yang bagus. Nah, ihbitu misron, bukan misro, misron. Kalau misro pakai fathah, gitu ya, berarti dia ma'rifat tertentu, yaitu Mesir. Nah, tapi kalau misron nakiroh, umum, semua kota. Kalian silakan kemanapun, gitu ya. Kalian mau kemanapun sekarang silakan. Ihbitu misron, kalian mau kemanapun silakan. Kalau yang itu yang kalian cari, bukan di sini tempatnya. Kalau itu yang kalian cari, bukan bersama saya. Kalau saya bersama Allah Ta'ala, kalian silakan cari. Nah, gitu ya. Fa inna lakum ma sa'atum, kalian akan dapat yang kalian minta. Tetapi apa hasilnya? Wa zuribat alaihimudz dzillah wal maskanah. Allah Ta'ala letakkan pada mereka itu selamanya az-zillah wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan. Kehinaan dan kemiskinan. Artinya mereka selalu berada di bawah kaki tangan orang lain. Orang Yahudi itu, Bani Israel, lihat sejarahnya. Kapan Bani Israel itu sempat punya negara? Itu hanya sebentar saja. Waktunya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sebentar saja. Waktunya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Setelah itu mereka dikuasai oleh Romawi, Persia, gitu ya. Lalu mereka berlari, lalu mereka diusir dari Hijaz, lalu mereka diusir, gitu ya. Lalu mereka menuju ke Ariha, Yericho sekarang itu. Nah, mereka ke situ, diusir oleh Nabi SAW, dikeluarkan dari Hijaz. Lalu mereka ke Eropa, gitu ya. Ke Eropa, di Eropa mereka diusir, gitu ya. Berapa negara Eropa sekitar tahun 1000 itu mengusir orang Yahudi dari negerinya, terusir. Gitu ya. Oleh karenanya mereka bahkan sampai sekarang ada sebuah desa di Spanyol yang melarang orang Yahudi masuk ke tempat itu. Nah, jadi dimanapun di dunia ini pasti orang Yahudi dibenci. Jadi jangan heran kita kalau melihat bahwa Hitler itu benci dengan mereka, ya, gitu ya. Bukan itu saja. Berarti kita tidak ngerti sejarah. Semua orang Eropa tidak ada yang senang dengan dengan Yahudi. Dan di dunia tidak ada orang yang senang dengan Yahudi. Cuma repotnya kalau benci dengan Yahudi tidak punya uang, lah itu repotnya. Lah, gitu ya, itu repotnya. Saya anti Yahudi, ya tidak apa-apa ikut pengajian. Nah, gitu. Kalau punya saham, gitu ya, perusahaan internasional anti Semit, ya, gitu ya, ya tidak bisa buka toko di panggung kita nanti. Nah, tidak bisa. Gitu. Anti Yahudi, ya Anda di Surabaya. Begitu ya. Nah, kalau Anda di Bursa Efek New York anti Yahudi, gitu ya tidak punya saham, Anda tidak bisa lah. Tidak bisa, gitu ya. Repotnya itu benci dengan Yahudi, ya biasa saja. Karena mereka menguasai semuanya. Semuanya dikuasai oleh Yahudi. Semua pemerintahan di dunia ini hanya boneka saja. Pemerintahan di dunia ini hanya boneka saja. Jadi kita tidak perlu bernafsu mengkritik sana sini. Semua itu pegawainya orang Yahudi di dunia ini. Ya. Semua itu pegawainya mereka. Sehingga kita terimbas. Nah, begitu ya. Jadi inilah Yahudi. Allah Ta'ala mengapa bercerita panjang lebar mengenai Bani Israel. Bani Israel ini contoh di mana mereka itu orang yang tidak pernah, gitu ya, mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini kesimpulannya. Mereka tidak mau atau tidak bisa memang
menjadi mulia karena nikmat Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena mereka memang tidak pantas mendapatkan nikmat Allah Ta'ala. Mengapa? Karena memang mereka tidak perlu dimuliakan. Mengapa? Karena memang mereka orang terhina. Nah, orang terhina adalah orang yang tidak bisa dimuliakan dengan nikmat Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Orang yang terhina itu seberapa besarnya pun nikmat yang dia terima, dia tidak bisa menjadi mulia karena nikmat Allah Ta'ala. Mengapa? Karena nikmat itu dan dia miliknya Allah Ta'ala. Nikmat dan dia miliknya Allah Ta'ala. Dia, kita ini, dan nikmat yang kita rasakan miliknya Allah Ta'ala. Nah, kalau dua barang ini ketemu, ada gunanya apabila ada iman dalam dada kita. Kalau kita bertemu dengan nikmat, misalnya makanan, kesehatan, keamanan dan sebagainya, tapi kita tidak beriman, itu semua yang kita rasakan tidak membawa kemuliaan pada diri kita. Nah, karena kita tidak tahu bahwa nikmat yang kita terima itu sebenarnya miliknya Allah Ta'ala dan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dalam bentuk perbuatan amal soleh untuk mencari keridhaannya. Nah, sehingga kalau orang tidak tahu apa yang terjadi, dia menggunakan nikmat itu. Nah, gitu ya. Dia gunakan hari-harinya, gitu ya. Hari-harinya dia gunakan tidak untuk nyebut nama Allah Ta'ala. Kesehatan yang dia rasakan tidak untuk ingat pada Allah Ta'ala, gitu ya. Tidak dipakai untuk beribadah, gitu. Tidak dipakai semua ketenangan itu, keamanan tidak dipakai. Apa yang terjadi? Dia kehilangan pahala hari itu, dan besoknya turun lagi. Nah, gitu. Sehingga waktu dia ketemu Allah Ta'ala tidak membawa bekal amal soleh. Ini suatu kerugian yang besar sekali yang dialami oleh Bani Israil, sehingga mereka selalu terhina, gitu ya. Wa duribat alimudillah wal maskanah. Mengapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Lihat, ini akibatnya. Ini akibat dari Allah telah mengatakan itu dikarenakan mereka yakfuruna bi ayatillah, mengkafiri nikmat Allah Ta'ala, ini ayat Allah Ta'ala. Artinya apa sih manfaatnya kitabullah itu apa? Menghina agama Allah Ta'ala. Apa sih manfaatnya agama Allah Ta'ala? Ketaatan kepada Allah Ta'ala, kitabullah, itu apa manfaatnya? Ibadah, apa manfaatnya? Mengkafirin ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Apa hasilnya? Wa yaqtulunan nabiyyin. Mereka membunuh para nabi. Karena para nabi itu mengajak mereka untuk menjadi mulia. Karena para nabi itu mengajak mereka untuk menjadi mulia, dan mereka menyatakan kami tidak bisa dimuliakan. Kami ini orang-orang yang terhina, sehingga kami tidak perlu diberi ayat Allah Ta'ala. Itu bekal buat orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat, maksud surga. Kalau orang terhina tidak perlu ayat Allah Ta'ala. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita menghinakan diri kita, membinasakan diri kita dengan menjauhi kitabullah. Jangan. Hati-hati, gitu ya. Kitabullah itu bekal, gitu ya, untuk menjadikan diri kita mulia. Mengapa? Karena dalam kitabullah itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitabullah ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita itu mengenal Allah Ta'ala, kita bersandar pada Allah Ta'ala yang paling mulia. Kalau tidak kenal pada Allah Ta'ala, bersandar kepada materi, bersandar kepada manusia, bersandar pada kekuasaan, bersandar kepada segala sesuatu. Jadi kalau orang itu oleh Allah Ta'ala mau dimuliakan, ini rahasianya ya, perhatikan. Kalau orang itu mau dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dia dijadikan oleh Subhanahu wa Ta'ala menjadi mulia, merasa mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau tidak, ada orang dijadikan merasa mulia karena kekuasaannya, ilmunya, hartanya, gitu ya, tapi tidak merasa mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Apa dia mulia? Tidak, terhina dia. Terhina orang yang merasa mulia dengan kekuasaannya, hartanya, ilmunya, gitu ya. Tapi dia tidak merasa mulia memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa memiliki Allah Ta'ala, terhina dia. Lihat sahabat, gitu ya. Mereka memuliakan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah memberitahu, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kami turunkan kitab
yang kalau kalian kerjakan zikrukum, kalian diingat-ingat, disebut-sebut nama kalian oleh manusia. Begitu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mengajak kalian kepada lima yuhyikum, hidup. Yang dimaksud cahaya dalam Al-Quran itu hidup. Rumah menyala, ada orangnya berarti. Rumah menyala, ada orangnya berarti. Rumahnya mati, tidak ada orangnya. Yang dimaksud cahaya itu kehidupan. Orang beriman itu hidup dia, hidup. Mengapa? Karena dia berjalan pada cahaya Allah Ta'ala, sehingga dia memberi manfaat pada orang lain. Kalau tidak, merugikan orang lain. Merugikan orang lain artinya menciptakan kerusakan. Menciptakan kerusakan. Yang terjadi pada Bani Israel, karena mereka sudah tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, membunuh para nabi. Dan membunuh siapa? Bighairil haq, tanpa kebenaran. Jelas tanpa kebenaran membunuh para nabi. Jelas itu salah. Mengapa itu terjadi? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan mereka punya dosa dari maksiat. Mereka punya dosa dari maksiat. Hati-hati. Kalau kita itu punya maksiat, punya dosa, dan kita tidak ada orang yang menyadari kalau dia itu berdosa. Tidak ada orang yang menyadari kalau dia itu berdosa, kecuali setelah dia memohon ampun. Orang itu tidak tahu kalau dia itu berdosa kecuali setelah dia memohon ampun. Setelah dia memohon ampun, lama-lama iya ya, dosa saya ini banyak ya. Gitu ya. Seperti orang membersihkan rumahnya, dia membersihkan kelihatan kotornya. Orang memperbaiki rumahnya misalnya bagian depan dulu, kok tengah rumahnya agak rusak ya, ke tengah, gitu ya, ke belakang sampai kamu sebelah, gitu ya, rusak semua inilah, gitu ya. Katanya animernya ini dirobohkan saja, rumah baru lah, memang sudah rusak, gitu ya. Kita juga begitu, gitu ya. Kita tahunya kalau kita itu banyak dosa, coba banyak istighfar, kan kita merasa bahwa dosa yang kita miliki itu banyak lah. Kalau Allah memberitahu kepada kita, hendaknya kita banyak beristighfar agar jangan sampai ada dosa dalam hati kita. Mengapa? Karena adanya dosa dalam hati kita itu kehinaan. Tanpa sadar kita tetap merasa terhina. Gitu. Kehilangan rasa percaya diri. Gitu ya. Kehilangan rasa percaya diri. Bingung dia, galau. Mengapa? Ada dosanya. Karena ada dosanya. Istighfar yang banyak. Dengan banyak istighfar itu hilang kehinaan, hilang kegalauan, tenang dia. Banyak istighfar. Karena tidak istighfar, wa kanu ya'tadun, melampaui batas. Dosa yang pertama mengundang dosa kedua, ketiga, terus-terusnya. Sehingga dia orang semacam ini menjadi orang yang terhina. Tapi sebaliknya ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang yang beriman dan hadu di sini orang Yahudi. Dari kata mana hadu itu? Inna hudna ilaik. Dalam Al-Quran dikatakan inna hudna ilaik, artinya kami kembali kepada engkau ya Allah. Inna hudna ilaik. Baik. Lalu wan nasara, apa kata nasara? Karena mereka ini orang-orang yang menolong Nabi Isa. Orang Nasara disebut Nasara karena mereka menolong Nabi Isa. Dari kata Nasara. Ada yang mengatakan dari kata Nazaret. Nazaret itu dari bahasa Arab. Gitu ya, Nasara. Gitu ya. Nazaret itu dari bahasa Arab. Nasara. Dalam bahasa Arab disebut Nasara. Lalu dibentuk dalam kata yang mereka bisa ucapkan, yaitu bahasa Ibrani Nazaret. Itu dari bahasa Arab, Nasara. Itu tempatnya Nabi bisa bertugas di situ. Wasabiin, as-sabi orang yang keluar dari segala agama, keluar dia dari segala agama. Dia mengatakan dia orang ini menyembah malaikat, menyembah matahari dan sebagainya. Mereka ini man amana billah wal yaumil akhir. Kalau ada orang yang mengaku, merasa, menganggap dirinya itu sudah beriman pada Allah Ta'ala. Perasaan beriman itu dimiliki tidak hanya oleh orang beriman ya, orang Yahudi, Nasara, dan semua orang di dunia merasa sudah beriman, yakin pada Allah Ta'ala. Mereka mengakui kalau Allah Ta'ala itu ada. Mereka mengakui, cuma eksistensinya dalam arti pengaruhnya pada kita tidak ada. Gitu ya, pengaruhnya tidak ada. Tuhan itu ada, tapi dia tidak bisa ngatur kita. Allah Ta'ala mengatakan siapapun di dunia ini, meskipun dia orang beriman, bersyahadat dan sebagainya,
Tetapi kalau dia tidak yakin bahwa Allah Ta'ala itulah yang patut untuk dicari keridhaannya, dengan bagaimana? Dengan beriman kepada wal akhir, pada hari akhir, dan wa amila sholihah, beramal soleh, kata ya, mereka kalau begitu, falau ajrum min rabbihim wala khaufun alaihim wala yahzanun. Untuk mereka ini ada pahala di akhirat nanti, dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ini hasil dari orang yang yakin. Nah, perhatikan kalimat saya ini. Ini hasil dari orang yang yakin bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang bisa memberi apa yang kita butuhkan. Nah, gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.